Video call lagi. Siapa sih sayang? Mas tolong mas. Enggak. Mas tolong jangan tinggalin aku dan anak-anak. Lepas. Berlatar di sebuah jalanan, cerita akan berfokus pada seorang cewek yang bernama Risa yang waktu itu mau ditinggal pergi suaminya bernama Harry karena dia sedang dikejar-kejar debt collector yang terus mencarinya. Mas! Dan benar saja besok paginya debt collector tersebut datang ke rumahnya untuk menagih utang sambil marah-marah. Sehingga membuat Risa kebingungan karena dia gak punya uang. Lu bininya kan? Lu bayar utang Sherry. Iya tapi saya nggak punya uang pak. Pak stop. Ada apa ini? Lu siapa? Untung aja adiknya Harry yang bernama Jihan datang dan menolongnya. Sehingga debt collector tersebut pergi dari sana. Gua akan datang lagi kemari untuk nagih Sherry. Bilang sama suami lo ya. Awas deh. Sebagai perwakilan keluarganya, Jihan pun meminta maaf sama Risa. Karena gara-gara kelakuan Harry, dia jadi ngalamin nasib seperti ini. Berbanding terbalik dengan keadaan Jihan yang memiliki suami yang bertanggung jawab bernama Gilang dengan harta yang serba berkecukupan. Masya Allah. Kalau ngelihat. Beberapa hari kemudian Risa datang ke rumah mertuanya untuk menanyakan keberadaan Harry. Namun apa yang terjadi? Ya saya nggak tahu, itu urusan kamu. Kamu itu kan istrinya, jadi ya bayarlah. Udah kamu pergi dari sini. Ya, Risa bukannya dapat kabar tentang suaminya, tetapi dia malah mendapat perlakuan tak pantas dari mertuanya. Sehingga membuat Risa sakit hati dan timbul niat untuk balas dendam pada keluarganya Harry. Aku akan membalas semua rasa sakitku sama orang-orang yang bikin aku kayak gini. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Risa sekarang sudah banyak uang. Dan dia sekarang bekerja sebagai bank keliling atau bank emok. Namun dalam meminjamkan uangnya dia menjebak para warga dengan bunga yang cukup besar. Sehingga hal tersebut bakal memberatkan para nasabah. Orang butuh uang banget kayak gini emang paling gampang buat ditipu dan dimanfaatin. Pada suatu hari Risa dan Jihan bertemu di sekolah ketika sama-sama akan jemput anaknya. Alhamdulillah kamu kelihatan seger ya sekarang. Aku juga udah move on dari Mas Harry. Aku juga udah punya yang baru kok. Syukurlah kalau gitu. Aku senang denger ya. Namun rasa dendam Risa pada keluarganya Harry terus membara. Sehingga iya, Risa coba celakakan Jihan dengan mendorongnya supaya tertabrak mobil. Untung aja Aini dan Asitar cepat datang dan akhirnya Jihan pun selamat dari kecelakaan tersebut. Makasih ya sayang ya. Gara-gara kamu, aku jadi punya usaha ini. Ya, bodoh kamu apa sih yang enggak? Ya, ternyata Risa bisa sampai seperti sekarang ini adalah berkat bantuan modal dari Gilang, yaitu suaminya Jihan itu sendiri. Mereka ternyata secara diam-diam menjalin hubungan terlarang di belakang Jihan. Sayang. Pulang? Jangan pulang dulu. Tante beliin minuman loh buat Kana nih, buat Kana. Kasih. Ini buat Baim. Dah, sekarang kalian main lagi ya. Main dulu ya sayang ya. Gih, sana. Untuk menutupi perselingkuhannya, Gilang pun coba bahagiakan istrinya dengan memberikan cincin yang sangat cantik. Sehingga dengan perhatian yang lebih seperti itu, Jihan tidak curiga apa-apa pada dirinya. Setelah itu Gilang kemudian izin sama istrinya kalau dia akan meeting dengan kliennya di luar kota dan kemungkinan akan menginap. Pokoknya nanti kalau kita udah ada waktu, kita ngedate berdua ya. Aku juga sama sayang, lagi padat banget. Malam ini aja aku harus pulang ke bus trip, tapi kayaknya nginep semalam deh. Besok siangnya udah pulang lagi kok. Sementara di tempat lain Risa sedang menagih utang pada nasabahnya. Dan Kamu siap membayar bunga dengan 25%? Kok bunganya gede banget mbak? Saya nggak pernah setujuin angka segitu. Ah udah nggak usah ngeles. ya, karena si nasabah dijebak dengan bunga yang sangat besar,
dia pun kelabakan untuk bayar cicilannya. Namun dengan teganya Risa ambil paksa uang tersebut dari si nasabah. Kalau kamu nggak bisa bayar ya, nanti saya mau ambil tuh ya BPKB sama motor kamu. Cerita beralih ke rumahnya Jihan. Dia kaget banget pas dengar dari anaknya kalau dia senang banget tadi di sekolah main bareng sama Baim. Dan dibelikan minuman boba sama Tante Risa. Seneng banget main sama Baim kayak tadi. Apalagi aku tadi dibeli minuman boba sama Tante Risa. Sementara di tempat lain ternyata Gilang tidak pergi meeting, tetapi dia malah menemui Risa di rumahnya untuk bermantap-mantap. Dan setelah ngobrol-ngobrol sebentar tentang hubungannya, mereka pun akhirnya masuk ke rumah dan melakukan pengecerotan. Maknyus bosku, maknyus. Jus. Ajib. Indah banget bosku. Siapa sih ini nelfon pagi-pagi? Video call lagi. Merasa heran karena teleponnya Jihan gak diangkat-angkat, geng Mama Rempong pun mulai curiga kalau Gilang itu sedang bersama cewek lain. Apalagi pas diangkat, kecurigaan Mama tersebut semakin yakin karena melihat Gilang seperti di toilet rumah seseorang, bukan di sebuah hotel. Dan salah satu dari mereka mengenali barang-barang yang ada di toilet tersebut. Napa pun naon? Toilet nate aya gayung hejo gitunya, hejonian lope-lope kayak punya ibu teh telat. Tak lama kemudian Gilang pun pulang. Namun Jihan tidak menemukan tanda-tanda yang berubah pada suaminya. Walaupun sebenarnya Jihan masih kepikiran dengan kata-kata anaknya dan geng emak-emak Rempong kalau ada sesuatu yang disembunyikan dari suaminya. Mas Gilang kayak gak terjadi apa-apa ya? Atau mungkin cuman aku yang overthinking. Di tempat lain terlihat Risa bersama bodyguardnya sedang menyita paksa barang-barang milik nasabah yang tidak mampu bayar utangnya. Untung aja ada ustadz muda bernama Fahri yang menolongnya sehingga sedikit terjadi ketegangan. Ambil lagi barang-barangnya. Saya kasih tahu sama kalian, kalau kalian masih bersikeras buat nyita barang di sini, saya juga gak akan segan-segan buat panggil polisi. Singkat cerita, Jihan memergoki suaminya lagi chattingan dengan seseorang. Dan Chattingan sama siapa, Mas? Dari anak-anak kantor. Tapi kamu nggak kelihatan kayak chat anak kantor. Kamu nggak nyembunyiin sesuatu dari aku kan? Kamu curiga sama aku? ya, Gilang malah sedikit marah dan kecewa sama Jihan karena dia tidak percaya padanya. Jujur aku kecewa sama kamu. Aku tuh nggak mungkin nyakitin kamu sama anak kita. Kalian tuh terlalu berarti buat aku. Setelah itu Gilang dengan terburu-buru berangkat ke kantor dengan alasan ada meeting dengan klien. Namun apa yang terjadi? Halo? Maaf Bu Jihan, saya mau tanya, Pak Gilang sudah berangkat ke kantor belum ya? Ini ada tamu penting yang mendadak datang dan pengen nemuin Pak Gilang, Bu. Mas Gilang udah berangkat pagi-pagi sih. Dengan kejadian tersebut, Jihan semakin curiga pada suaminya kalau ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Dan benar saja ternyata Gilang tidak pergi ke kantor melainkan pergi menemui janda herang di rumahnya. Tak lama kemudian Gilang dapat pesan dari Jihan untuk menjemput anaknya di sekolah. Namun apa yang terjadi? Enak-enakan ya? Istri lagi capek-capek kerja, kamu malah selingkuh. Kenapa kamu tega banget sih? Hah? Merebut suami aku? Kalau emang kamu mau selingkuh, harusnya kamu itu cari yang lebih baik daripada aku. Ngapain sama gayung lopen ijo neon kayak gini? Apa kamu bilang? Ya, akhirnya perselingkuhan Gilang dan Risa terbongkar sudah. Sehingga pertengkaran keduanya pun tak terelakkan lagi. Gilang kemudian minta maaf sama Jihan atas semua yang telah terjadi. Dan... Lepas! Terserah kamu maunya. Aku gak akan hubungin Raisa Itu lagi. cincin kamu. Sayang! Tak lama kemudian Risa chat Gilang ngajakin ketemuan di sebuah taman.
Di sana Risa meminta Gilang untuk segera menceraikan Jihan dan menikah dengannya. Namun Gilang menolaknya karena kalau dia menceraikan Jihan, dia akan kehilangan semua bisnisnya. Sehingga membuat Risa kecewa dengan keputusan Gilang tersebut. Tak mau berlama-lama berpisah dengan Gilang, Risa pun kemudian merencanakan sesuatu untuk memaeotkan Jihan. Dan... Alah, nggak usah sok malaikat kamu. Ya, Risa dengan teganya memukul Jihan hingga terkapar. Namun ketika Risa mau membawa tubuhnya Jihan, geng emak-emak rempong memergokinya dan segera menolong Jihan. Sementara Risa panik dan kemudian kabur. Melihat Jihan terluka gara-gara Risa, Gilang pun naik pitam dan segera pergi untuk menangkapnya. Di perjalanan dia dapat telepon dari Risa kalau dia ditunggu di suatu tempat. Gilang pun segera pergi ke sana dan... Bisa-bisanya kamu lukain Jihan. Aku bisa ngelakuin apa aja demi kamu. Kamu itu sakit, tau gak? Kamu udah terobsesi. Kalau aku nggak bisa milikin kamu, kamu juga nggak bisa sama Jihan. Ya, pertengkaran pun tak terelakkan lagi. Sehingga membuat Risa terluka gara-gara jatuh dan terbentur batu. Dan di akhir cerita Risa pun sadar, menyesal dan meminta maaf sama Jihan atas semua yang telah terjadi. Makasih Jihan. Dendam yang selama ini Mbak rasain, Mbak selama ini dendam sama orang yang salah. Justru Mbak dendam sama orang yang sangat sayang sama Mbak. Sementara Gilang dan Jihan akhirnya kembali bersatu setelah Gilang dikasih kesempatan kedua untuk hidup bersama lagi. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.